Yang pertama, ada batasan agama. Menurut Durkheim dalam Sanderson 1993 dan Fulcher and Scott 2011, agama adalah sistem kepercayaan yang disatukan oleh praktik yang berhubungan dengan hal sakral atau hal suci yaitu hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang. Agama juga merupakan kepercayaan dan praktik yang mempersatukan suatu komunitas moral atau gereja, dan mereka semua terikat satu sama lain. Jadi dalam agama itu ada 3 unsur. Yang pertama itu kepercayaan bahwa hal-hal tertentu bersifat sakral atau suci. Yang kedua itu ada praktik atau ritual yang berpusat pada hal-hal yang bersifat sakral atau suci. Yang ketiga itu suatu komunitas moral yang muncul dari kepercayaan dan praktik suatu kelompok. Henslin 2011. Lalu, menurut Robertson dalam Sanderson 1993, ada 2 batasan mengenai agama, yaitu definisi yang inklusif dan eksklusif. Definisi yang sifatnya inklusif merumuskan agama dalam arti seluas mungkin yang memandang agama sebagai setiap sistem kepercayaan dan ritual yang diresapi dengan kesucian atau yang diorientasikan pada penderitaan umat manusia yang abadi. Lalu definisi yang eksklusif lebih membatasi konsep agama pada sistem-sistem kepercayaan yang memostulatkan eksistensi makhluk, kekuasaan, atau kekuatan supernatural. Selanjutnya ada fungsi agama. Secara umum, ada 2 pandangan mengenai fungsi agama dalam masyarakat. 2 pandangan tersebut lebih melihat fungsi positif dan fungsi negatif. Durkheim yang melihat fungsi agama dalam kaitannya dengan solidaritas sosial. Baginya, agama memiliki fungsi untuk menyatukan anggota masyarakat, dan agama memenuhi kebutuhan masyarakat untuk secara berkala menegakkan dan memperkuat perasaan dan ide-ide kolektif. Lalu ritual keagamaan juga dapat membantu manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Lalu menurut Jalaluddin 2007, merumuskan fungsi-fungsi agama dalam masyarakat, yaitu fungsi edukatif, yaitu agama mengajarkan kepada manusia agar dapat membedakan tindakan yang baik dan tindakan yang buruk. Agama dalam hal ini berfungsi sebagai dasar pendidikan nilai. Lalu fungsi penyelamat, di mana manusia berada, ia selalu mengingatkan dirinya selamat. Keselamatan yang diberikan agama meliputi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Lalu fungsi perdamaian. Melalui tuntutan agama, seseorang atau sekelompok orang yang bersalah atau berdosa mencapai kedamaian batin dan perdamaian dengan diri sendiri, sesama, semesta, dan Tuhan. Lalu fungsi kontrol sosial. Ajaran agama membentuk penganutnya semakin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Lalu ada fungsi perubahan. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan pribadi seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru. Dengan fungsi ini, seharusnya agama terus-menerus menjadi agen perubahan dan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada fungsi kreatif. Fungsi ini menopang dan mendorong fungsi pembaruan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Lalu yang terakhir ada fungsi sublimatif, yaitu bersifat perubahan emosi. Ajaran agama dapat mensucikan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat duniawi, melainkan juga bersifat agamawi. Usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama dapat dimaknai sebagai ibadah. Di sisi lain, agama juga sering dituding memiliki disfungsi bagi terwujudnya integrasi sosial. Agama dipandang sebagai sumber berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Perbedaan keyakinan atau perbedaan agama seringkali memicu konflik ini. Konflik agama dapat juga terjadi antara anggota masyarakat dalam satu agama. Misalnya itu umat Islam. Kan umat Islam memiliki banyak aliran yang seringkali memicu konflik. Nah, misalnya itu konflik antara Islam Muhammadiyah dan Islam Ahmadiyah. Lalu beberapa kasus bentrokan yang melibatkan kelompok agama yang berbeda sudah sering terjadi juga. Nah, banyak hal tuh yang menyebabkan bentrokan tersebut. Nah, bahkan tuh bentrokan tersebut dapat pula terjadi dalam kelompok masyarakat yang berada di dalam satu keyakinan. Nah, dampak bentrokan tersebut tuh bukan hanya kerusakan material, tapi juga korban jiwa sering dijumpai dalam beberapa konflik antara agama tersebut. Nah, dalam hal ini tuh sangat jelas bahwa agama turut menyumbang terjadinya konflik sosial. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai agama sebagai perubahan sosial. Konsepsi mengenai agama sebenarnya sudah dikenal sejak manusia hidup di bumi. Hanya saja konsep agama pada awalnya masih terbatas, yaitu mencakup pada hubungan manusia dengan kekuatan supernatural saja. Agama sendiri belum menjadi pedoman dalam perilaku manusia sehari-hari, karena agama seolah terpisah dengan perilaku manusia. Nah, adapun peran dari agama dalam kehidupan sosial sendiri terkait erat dengan perkembangan pola pikir manusia.
sehingga agama juga dapat memainkan peran yang sangat besar dalam proses perubahan sosial di masyarakat. Secara umum, ada dua aliran yang melihat peran agama dalam proses perubahan sosial. Posisi pertama itu memandang bahwa agama itu dimaknai sebagai institusi yang menghambat proses perubahan sosial. Nah, di posisi ini, agama itu dimaknai sebagai sebuah kekuatan konservatif, di mana posisi ini tuh didasarkan pada pemikiran yang pesimis bahwa agama itu dapat mendukung proses perubahan sosial. Sedangkan untuk posisi kedua, yaitu kebalikannya, memandang agama sebagai unsur penting yang turut mempercepat proses perubahan sosial yang ada di masyarakat. Kami akan bahas mengenai agama dapat dimaknai sebagai kekuatan yang konservatif. Nah, pendapat ini itu dikemukakan oleh kelompok fungsionalis, yaitu kelompok yang tidak yakin bahwa agama itu mampu mewujudkan perubahan sosial. Nah, pendapat ini dapat dijelaskan dari dua sudut pandang mengenai konservatisme. Pertama, yaitu istilah konservatisme dapat dimaknai sebagai agama memiliki kekuatan untuk menolak perubahan dan cenderung ingin mempertahankan status quo. Secara politis, Marx menjelaskan bahwa agama itu memiliki fungsi untuk memelihara status quo atas suatu kelas sosial yang berkuasa di atas kelas yang lain dalam masyarakat secara keseluruhan. Nah, kelompok borjuis, menurut Marx itu ternyata menggunakan doktrin agama untuk mempertahankan posisinya agar dapat menguasai dan mengeksploitasi kelas proletar. Sedangkan untuk kelas proletar itu, karena daya doktrin agama yang didengungkan oleh kelas borjuis, mereka merasa bahwa perlakuan kelas borjuis terhadap dirinya itu bukanlah sebuah eksploitasi, melainkan mereka menjalankan pekerjaan sebagai sebuah kewajiban agama. Weber sendiri memiliki pandangan yang sama dengan Karl Marx. Baginya, agama juga melakukan fungsi-fungsi yang sangat berbeda untuk berbagai strata sosial dalam masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial. Bagi strata sosial yang memiliki hak-hak istimewa, agama berfungsi sebagai suatu alat untuk melegitimasi atau membenarkan posisi sosial mereka. Untuk kelas yang tidak memiliki hak-hak istimewa, agama mempunyai peranan penting, yaitu sebagai alat kompensasi dalam kehidupan lain terhadap kegagalan dan ketidakcukupan dalam hidup sekarang. Untuk itu, maka peran agama dianggap lebih konservatif. Lalu yang kedua, istilah konservatisme menunjuk pada definisi yang lain, yaitu konservatisme dalam hal ini dimaknai sebagai nilai-nilai dan kebiasaan yang bersifat tradisional. Nah, apabila agama dianggap sebagai unsur yang mampu mempertahankan status quo, hal ini juga berarti bahwa agama itu berfungsi untuk memelihara nilai-nilai dan kepercayaan tradisional. Nilai-nilai dan kepercayaan yang bersifat tradisional ini kemudian dianggap menghambat terjadinya perubahan sosial. Kelompok fundamentalisme. Bentuk kedua yang tidak jauh berbeda dengan konservatisme adalah kelompok fundamentalisme. Di sini Taylor menjelaskan beberapa karakter kelompok fundamentalisme, yaitu merupakan sebuah kelompok yang memaknai sebuah perintah dari penguasa tertinggi, biasanya dewa yang mereka percayai. Kelompok ini melihat bahwa sebuah larangan dari penguasa tersebut tidak dapat ditoleransi. Mereka menegaskan kembali kepercayaan mereka pada otoritas tersebut. Mereka sering menggunakan cara-cara politik untuk melanjutkan perjuangan mereka. Fundamentalisme sendiri lahir dalam situasi konflik antara budaya urban dan budaya pedesaan di Amerika pasca Perang Dunia Kedua. Mahendra menjelaskan adanya dua ciri yang ditunjukkan kelompok fundamentalisme. Ciri tersebut adalah mereka cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid dan secara literal. Selanjutnya, kami membahas mengenai etika Protestan dan kapitalisme. Pemikiran besar mengenai agama sebagai agen perubahan sosial yang menjadi banyak sumber rujukan adalah pemikiran Weber yang tertuang dalam bukunya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Di sini, Weber dalam buku tersebut menjelaskan mengenai bagaimana doktrin agama memegang peran kunci dalam proses perkembangan kapitalisme di kawasan Eropa. Apabila dikaitkan dengan tesis Karl Marx, kehidupan manusia didominasi oleh pencarian uang sebagai puncak dalam hidup mereka. Perolehan ekonomi tidak lagi ditujukan kepada manusia sebagai cara-cara untuk memuaskan kebutuhan materinya. Upaya-upaya inilah yang kemudian memunculkan paham kapitalisme, sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan material yang mungkin dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Sedangkan Weber menjelaskan dari sisi yang berbeda, bahwa perkembangan kapitalisme yang cukup pesat di Eropa itu berkaitan erat dengan semangat yang didasari oleh doktrin agama. Menurut Weber, kapitalisme ini lebih banyak berkembang di negara-negara Protestan, sedangkan di negara-negara Katolik, kapitalisme cenderung kurang berkembang. Etika Protestan tidak hanya mempengaruhi perilaku manusia pada aspek ekonomi saja.
Jones menjelaskan bahwa etika Protestan ternyata juga turut mempengaruhi perilaku manusia di ruang publik dan di ruang private. Pertama, dalam ruang publik, etika Protestan mempengaruhi perubahan dalam dunia kerja. Etika Protestan dinilai mampu meningkatkan profesionalisme pekerja dan manajer untuk tetap bertahan dalam jam kerja tertentu, sehingga mampu meningkatkan responsibilitas mereka. Lalu yang kedua, dalam ruang private, etika Protestan dinilai mampu mempengaruhi masalah seks dan penampilan seseorang. Menurutnya, masyarakat industri lebih menekankan pada penampilan individu, sehingga kinerja individu mendapat prioritas utama. Dalam kerangka pemikiran teologi seperti ini, maka semangat kapitalisme yang bersandar pada cita-cita ketekunan, hemat, penuh perhitungan, rasional, dan sanggup menemukan pasangannya. Dengan demikian, terjalinlah hubungan antara etika Protestan dengan semangat kapitalisme. Hal ini dimungkinkan oleh proses rasionalisasi dunia, penghapusan usaha magis, yaitu suatu manipulasi kekuatan supernatural, sebagai alat untuk mendapatkan keselamatan. Nah, selanjutnya ada agama dan peranata politik. Agama pada dasarnya memiliki implikasinya tersendiri nih di bidang politik. Sebagai salah satu contohnya itu ada Konfusianisme atau aliran agama berdasarkan leluhur yang ada di Jepang, yang meyakini bahwa subordinasi tanpa pamrih kepada penganutnya merupakan hal yang wajar. Di sini dimaksudkan bahwa samurai harus mengatasnamakan kepentingan agama di atas kepentingan sendiri. Jadi, samurai tidak bisa memiliki kehendak pribadi ataupun hal-hal yang seharusnya dia arahkan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi harus memiliki sifat-sifat untuk pengagungan kekaisaran untuk menciptakan kekuatan nasional, tetapi tetap dibalut dengan ajaran agama. Lalu selanjutnya, pada abad ini ternyata samurai-samurai yang ada di Jepang tidak lagi memiliki profesi sebagai samurai yang tetap, tetapi sudah beralih profesi nih, contohnya seperti karyawan biasa dan buruh-buruh pabrik. Tetapi dia mulai memperjuangkan kekuatan negaranya melalui pembangunan ekonomi, tidak lagi berdasarkan ajaran agama. Lalu selanjutnya ada agama dari peranata keluarga. Kalau dari agama dari peranata keluarga ternyata memiliki kewajiban kepada nenek moyangnya tersendiri sebagai hal yang wajar karena memiliki nilai dari suatu agama itu tersendiri. Jadi seseorang tidak boleh mengurangi atau menjatuhkan nama baik keluarga, baik dalam sisi usaha keagamaan, usaha perekonomian, karena dapat menimbulkan rasa malu dan mencoreng nama dari keluarga itu tersendiri. Terlebih apabila nenek moyangnya sudah memiliki nama di perukunan ketetanggaan ataupun lingkungan kehidupan permasyarakatannya. Untuk yang selanjutnya ada agama, modernisasi, dan masa depan terkait agama. Nah, pada dasarnya periode agama dibagi menjadi 5, ada agama primitif, purbakala, historis, modern awal, dan juga modern. Nah, kalau agama primitif ini menyatakan bahwa pada masa itu derajat dunia mitos dengan dunia aktual atau dunia kehidupan yang pada dasarnya manusia sedang hidup itu sama derajatnya. Jadi biasanya agama-agama ini memiliki pengagungan kepada gunung, hutan, lembah, matahari, dan lain-lainnya karena dianggap sebagai Tuhan atau penyembahan dari pemilik atau penakluk dari agama tersebut. Nah, ciri lainnya tetapi dalam agama primitif tidak memiliki spesialisasi dan tidak memiliki jemaah tertentu. Lalu yang kedua ada agama untuk purbakala. Nah, munculnya dewa-dewa, padri, lalu adanya perintah terhadap ibadah, kurban, dan Tuhan yang memiliki kerajaan itu merupakan ciri dari agama purbakala. Lalu selanjutnya ada agama historis, di mana munculnya agama-agama besar dan penolakan terhadap nilai-nilai sekuler, yaitu penilaian bahwa agama merupakan hal yang bisa dinomorduakan dari kehidupan pada dasarnya. Lalu yang selanjutnya ada agama modern awal, yaitu setelah adanya reformasi Protestan. Dia menolak pendapat dari agama historis. Terus selanjutnya ada agama modern, yaitu kehidupan keagamaan menjadi ritual-ritual agama tradisional dari kekhawatiran etika humanistik dari hal sekuler. Nah, pada dasarnya agama akan dipertanyakan nih eksistensinya di dunia modern. Tetapi agama akan tetap ada karena lestari dari nilai sistem sosial budaya. Lalu bagian terakhir, bagian kesimpulan. Agama dalam sosiologi memiliki beragam arti dan bersifat lebih inklusif. Dalam pengaplikasiannya, dalam kehidupan sehari-hari, agama dapat menyatukan masyarakat dan membentuk solidaritasme yang kuat. Namun, sebaliknya agama juga dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat jika terjadi konflik.